Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alas zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'du ya ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullahi la yuti'ukum fi katsirin minal amri al-'aid walakinna habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, ibu-ibu pengajian Aisyah Lubuk Pakam ya, Palu Kemiri. Palu Kemiri, Lubuk Pakam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin 11 September 2023, tepatan dengan 25 Safar 1445 Hijriah. Tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, untuk menghadiri majelis ta'lim, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program yang sudah kita programkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu ciri orang yang beriman di dalam Al-Quran adalah sangat cerdas dia di dalam memanfaatkan waktu yang sudah diberikan. Waktu itu ada 3 ilmu, ya, waktu di masa lalu, waktu sekarang, dan juga waktu masa yang akan datang. Masa lalu sudah berlalu ibu-ibu. Sampai kapanpun masa lalu tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu merupakan kenangan buat kita. Ada kalanya kebaikan yang dilakukan di masa lalu bisa kita lanjutkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi ibu yang dirahmati Allah, manakala keliru kita di masa lalu, banyak kekhilafan kita, banyak kelemahan kita, orang yang beriman itu selalu korektif dia. Selalu dia bisa bermuhasabah untuk diperbaikinya masa sekarang supaya diamalkan lebih baik masa yang akan datang. Maka Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu-ibu, tidak melihat masa lalu kita. Kalau kita berusaha dan berupaya untuk memperbaiki seluruh kelemahan yang kita lakukan di masa lalu.
Allah tidak lihat itu. Tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana upaya kita untuk selalu memperbaiki seluruh kelemahan dan kesalahan kita di masa lalu, ya, untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbaiki segala sesuatu, sehingga hari ini dan ke depan kita bisa melaksanakan seluruh perintah sekaligus menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saya sudah beberapa lama yang tidak kemari ya. Tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak hal sebenarnya yang perlu kita sampaikan. Apalagi kita ini kan ibu-ibu sudah selesai tamat di Surakarta ketika itu. Tentu bagi kita yang menghadiri punya kebahagiaan tersendiri barangkali buat kita ya. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita sudah muswil Bu yang ke-13 di kampung saya ibu-ibu Sidimpuan, sekaligus muslim ya, sekaligus dalam pulau kampungnya ibu-ibu ya. Kemudian barangkali kita sudah melaksanakan musda. Kemudian kita akan menghadapi musyawarah cabang dan juga nanti musyawarah di ranting kita masing-masing. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu kita sebagai anggota persyarikatan gitu ibu-ibu ya, kita tidak boleh lemah. Kita harus gigih, kita harus kuat. Kenapa? Ya, di mukaddimah anggaran dasar anggaran rumah tangga persyarikatan kita itu di alinea terakhir itu dikatakan bahwa dengan berorganisasi ya umat ini bisa dihantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Surga itu ibu-ibu tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam surah Al-Hajj ayat yang paling terakhir, ayat yang ke-78 dijelaskan Allah di situ ibu-ibu. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya. Hendaklah kamu berjihad untuk Allah. Berjihadlah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berjihad ibu-ibu dengan sungguh-sungguh, Allah pasti menolong kita, pasti memberikan pertolongan kepada kita. Barangkali selama ini kita lemah karena kondisi fisik kita, Allah akan sehatkan kita. Ya, barangkali kondisi yang lain itu lemah, Allah akan kuatkan kita. Kenapa? Inilah yang dituntunkan oleh persyarikatan kita. Ada namanya kerja keras. Kita harus kerja keras. Ada namanya kerja cerdas. Kita harus cerdas ibu-ibu. Kemudian ada namanya kerja ikhlas. Jadi ada 3 ibu-ibu ya. Kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Maka kata Allah, wajahidu billahi haqqa jihadihi wajtabakum. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh berjihad. Kita nggak boleh lemah ibu-ibu. Ya. Di dalam hidup kita ini seperti patah tumbuh, hilang berganti. Nggak boleh kita lemah. Kita harus bergilir di dalam hal mengurus organisasi ini. Nggak mungkin tahan dia sendiri. Gitu ya Bu ya, periode per periode. Ya, kita harus tumbuhkan semangat. Tetapi usia Ustaz sudah tua. Berjuang tentu tidak melihat usia ibu-ibu. Ya Bu ya. Sepanjang kita diberikan Allah kesempatan dan kesehatan, disitulah kesempatan kita untuk berjuang demi tegaknya agama Allah. La ilaha illallah. Ibu-ibu, barangkali sebentar lagi kita muscap ya. Habis itu nanti musrah. Tentu ada beberapa tahapan ibu-ibu. Kami Ahad semalam ibu-ibu sudah melaksanakan musbincap di cabang kami.
nanti kami direncanakan ibu-ibu pada tanggal 24 ya, September yang akan datang kami akan ucap. Tentu ada semboyan di organisasi kita ibu-ibu. Jabatan tidak boleh diminta, tetapi ketika sudah diamanahkan tidak boleh menolak ibu-ibu. Jangan sampai nanti terkesan ibu-ibu untuk mencari pimpinan pun susah ya, jangan sampai begitu. Kita harus siap semua. Kenapa? Karena kita berorganisasi itu adalah merupakan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi saya baca di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 dan juga ke-8 sebagai ya landasan pengajian kita pada hari ini ya, yang sudah saya bacakan tadi. Dijelaskan oleh Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Kalau sekarang Rasulullah itu sudah meninggal, maka di tengah-tengah kehidupan kamu itu ada ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah ditinggalkan kepada kita. Ya Bu ya, semua kita sudah ditanda, sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi baiknya kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia dan juga nanti kehidupan kita di akhirat. Ya. Kata Allah, "Lau ti'ukum fi katsirin minal amri la'amiltum." Kalau seandainya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dibiarkan berbuat sesuai dengan suka hati kita, ya. Kata Allah, "La'anittum." Kita nanti akan susah. Kita sendiri yang nanti kewalahan. Sedang diatur pun kita masih belum sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan yang dituntut Allah. Apalagi jadi diatur. Sama kayak di jalan raya ibu-ibu. Kita harus bersyukur. Ada yang mengatur lalu lintas, sedangkan diatur pun lalu lintas itu banyak terjadi kecelakaan. Apalagi yang tak diatur. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Lau ti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau oleh seandainya biarkan kamu saja sesuka hatimu, ya ibu-ibu ya, tidak ditata dengan baik, maka kita yang susah. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita minum berdiri? Itu sesungguhnya untuk kesehatan kita. Di samping kita minum itu ibadah, tetapi usus kita yang ada di dalam tubuh kita ini ibu-ibu, di dalam ilmu kesehatan, apabila kita minum berdiri, ada namanya sprenger di dalam tubuh kita ini, saringan dia. Apabila kita minum berdiri, saringan itu tertutup, maka minuman itu langsung masuk ke usus, tak tersaring dia. Tetapi apabila kita minum duduk, ya ibu-ibu ya, maka minuman itu akan tersaring dia oleh sprenger tadi itu, maka masuklah minuman itu dengan baik ke usus kita. Itu diatur Nabi SAW, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kata Allah, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Oleh karena itu kata Allah, Allah titipkan kepada kita iman. Nah itulah iman ibu-ibu ya. Ketika yang berbicara itu iman, pasti semua menjadi gampang. Ketika yang berbicara iman. Kenapa banyak kadang-kadang di antara jamaah itu tak mau tahu dia dengan pengajian? Karena iman itu masih lemah. Ya, waduh panas, waduh bekerja. Apalagi sekarang ditambah lagi hadisnya ibu-ibu menjaga cucu, ya kan? Ditambah lagi ibu mama lagi mau masak dan lain sebagainya. Sehingga dengan urusan-urusan kita tentang duniawi kita, kadang-kadang
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sekalian cari. Yang pertama disuruh Allah itu cari dulu tempatnya mana nanti di akhirat itu. Cari dulu ibu-ibu. Kenapa? Andaikan nanti tidak bisa kita membawa bekal kita nanti yang lebih baik itu, yang rugi kita sendiri, Bu. Kalau sudah nanti pulang ke sana, tak bisa lagi kembali kemari, Bu. Tak bisa lagi kembali. Sehingga penyesalan demi penyesalan yang akan kita hadapi. Ya. Penyesalan demi penyesalan. Maka diamanahkan Allah, dititipkan Allah iman kepada kita, maka kita punya kegigihan. Kita mau datang mengaji karena mengingat iman yang ada pada kita, ibu-ibu. Kita rela, ridho ditunjuk menjadi pengurus karena keimanan kita kepada Allah. Kita tidak memandang materi ketika mengurus perserikatan ini. Kita tidak memandang jabatan ketika kita mau mengurus perserikatan ini. Tetapi karena kita ada dititipkan iman di dalam diri kita. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, kata Allah. Dan keimanan itu ditambah Allah di dalam hati kita masing-masing. Dengan adanya iman, dengan bertambahnya iman di dada kita ini, ibu-ibu, di hati kita ini, semua bisa kita jalankan dengan mudah dan juga santai. Ada pesannya ibu-ibu waktu kami muspincap itu, dipesankan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah bahwa mari kita laksanakan organisasi itu dengan santai, ya, tidak dengan tegang gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah kita pengurus sekarang atau tidak? Tetapi yang jelas ibu-ibu, kita masing-masing punya keterbatasan kemampuan, keterbatasan. Kita nggak mungkin bisa melakukan A sampai Z, tidak. Kita ini manusia biasa, ya. Tetapi walaupun keterbatasan kita itu ada, kita dituntutkan untuk berkarya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kalau seandainya plus dan juga minusnya di dalam kepengurusan itu, jangan sampai itu yang dinilai. Kalau masalah plus minusnya itu biasanya ibu-ibu ya. Ya, tidak ada yang sempurna. Sedangkan kepala negara sendiri pun ya tidak bisa dilaksanakan semua program itu. Begitu juga dengan kita, apalagi kita. Kita tidak digaji, kita tidak dihormati, kita tidak diberi fasilitas dan lain sebagainya. Ya, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Maka dengan keimanan kita itulah kita benci dengan kemungkaran, kita benci dengan kefasikan, kita benci dengan kemunafikan ibu-ibu. Ya. Kira-kira paham ya kira-kira ibu-ibu yang saya maksud? Nah, itulah ibu-ibu kita di dalam hal menyikapi kenapa kita harus terus-menerus mengaji, supaya ibu-ibu semakin lama semakin paham kita, ya. Apa yang dilarang itu jangan. Ada kadang-kadang ibu-ibu semboyan di masyarakat, bu ya, begitu dia masuk usia yang ke-75 tahun, dibuatnya pesta besar-besaran, ya, atau usia berapa lah, dia nggak tahu ketika dia ulang tahun itu, ibu-ibu, jatah dia untuk hidup itu udah mau habis, ya. Makanya sebenarnya ketika ada ulang tahun kan namanya, kita harus perlu meresapi di situ. Kenapa? Karena kita udah mengaji. Ini kadang-kadang berbalik ibu ya, ulang tahun tuh
Ustaz besar-besaran, sholat pun tidak apa segala macam, ya kan? Dia gembira dia untuk menghadapi kematian tanpa bekal. Nah itu mulai itu tanpa bekal. Seharusnya semakin merenung kita. Bu ya, saya bulan ini ulang tahun saya Bu, ya kan? Tapi saya semakin sadar sekarang usia saya sudah masuk 55 tahun. Kata Nabi, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku kata Nabi adalah antara 60 dengan 70. Kalaulah seandainya saya berada dalam posisi itu, berarti kira-kira 5 tahun lebih lagi saya hidup. Iya Bu ya. Maka tentu segala persiapan harus dilakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu ibu-ibu, ya, kalau nanti ada dialog ibu-ibu agak dikasih kode nanti ya, karena waktu kita terbatas ibu-ibu. Sekarang asar itu jam 15:20, tak sampai dia 3:30. Ya, kira-kira nanti ya di kode ibu-ibu ya. Ada nanti beberapa 15 menit lagi ibu-ibu ya. Oleh karena itu ibu-ibu, tadi saya jelaskan ibu-ibu ya, jangan sampai terkesan di dalam persyarikatan kita itu tidak ada kader yang bisa menggantikan ya pengurus-pengurus yang akan datang. Jangan sampai, ya. Artinya jangan sampai susah kita untuk mencari dan kurangnya semangat kita untuk menjalankan roda persyarikatan kita ini. Karena apa? Kalau kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah ada muqaddimah, landasan ideologi, landasan struktural, landasan operasional, itu semua lengkap. Maka dinilai bahwa persyarikatan itu adalah merupakan persyarikatan yang terapi di dalam beberapa organisasi persyarikatan yang ada di Republik ini. Oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah, nah ini pesan dari surah Hujurat ayat yang ke-7 ke-8 ini dijelaskan oleh Allah. Kita benci dengan kemunafikan, kita benci dengan kemungkaran, kita benci dengan kefasikan. Di awal Al-Baqarah ibu-ibu dikelompokkan Allah 3 manusia ini. Kelompok pertama iman, kelompok kedua kafir, kelompok ketiga adalah munafik. Kafir tidak mungkin kita ibu-ibu, gak mungkin, karena kita iman kita, yakin kita dan perintahnya kita laksanakan, gak mungkin kita kafir. Tetapi yang menjadi persoalan ini ibu-ibu, antara iman dengan munafik ini yang harus kita jaga. Ini harus kita jaga ibu-ibu. Ya ibu-ibu ya. Di dalam surah As-Sajdah ayat 19-20 itu dikelompokkan Allah 2 kita ibu-ibu. Satu kelompok orang yang beriman, kemudian satu kelompok fasik. Ya. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun falanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dikelompokkan Allah 2 kita. Satu orang yang beriman, satu orang yang fasik. Apa itu munafik? Apa itu fasik? Itu ibu-ibu ya. Munafik itu sholat juga dia sholat, tetapi sholatnya itu tidak keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kadang-kadang lain di bibir, lain di dalam perbuatan. Ibu-ibu tahu nggak di dalam sejarah ibu, ketika perang Uhud terjadi, awalnya 1000 pasukan muslim itu, orang mukmin itu berangkat dari Madinah, 1000. Tetapi setelah berjalan menuju Uhud ini ibu-ibu, apa yang terjadi? Terjadilah di sana kasak kusuk, sehingga dari 1000 bala tentara kaum muslimin itu berkurang ke 300. Disitulah nampak keimanan yang sesungguhnya itu. Apakah sungguh-sungguh beriman kepada Allah, rela mati membela agama Allah,
atau hanya sekedar di mulut? Di mulut saja. Kembali 300 ibu sehingga tinggal 700 dia. Maka bahaya ini ibu-ibu munafik ini. Ya. Jangan sampai terkontaminasi kita sifat-sifat orang munafik itu. Ya. Ketika mereka bersama dengan kita, mereka paling khusyuk ya. Paling khusyuk, paling alim, paling dermawan, paling suci dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka bersama-sama dengan kelompoknya, mereka yang paling jahil, mereka yang paling jahat, mereka yang paling bobrok akhlaknya, sehingga tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Kemudian itu apa? Fasik itu ibu-ibu Islam juga itu. Kadang-kadang beriman juga dia diakuinya dia beriman. Tetapi dia langgar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Allah. Berani dia melawan Allah. Maka diancam oleh Allah dalam surah As-Sajdah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik itu nanti kata Allah, maka kami tempatkan dia di dalam api neraka. Ya. Wambal ladina fasaqu fama'wahum nar kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap mereka keluar, kami masukkan lagi kembali kata Allah. Wala nudhiqannahum minal adzab. Kamu rasakanlah adab yang sudah kamu tantang dulu. Sekarang kan banyak orang yang menantang. Malahan kadang-kadang ada lagi kita lihat ya di media itu dia berani buka bayar. Udahlah, saya masuk neraka nggak apa-apa. Dipikirnya neraka ini sama kayak api unggun. Ya ibu-ibu ya. Tahu nggak sejarahnya ibu-ibu? Pernah di dalam riwayat dijelaskan itu ketika Adam telah dipindahkan ke bumi, dia butuh api. Sehingga dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku butuh api. Maka Allah memberitakan kepada malaikat Jibril supaya menjumpai penjaga neraka. Apa kata Jibril? Wahai malaikat penjaga neraka, berikan dulu api sama Adam. Apa kata penjaga? Bagaimana aku memberikan api kepada Adam? Ya, setetes api neraka itu bisa membakar seluruh bukit yang ada di gunung. Nah, itu hebatnya itu. Itu mau kita hadapi. Nggak mampu kita. Ya, intinya ibu-ibu, keimanan yang sudah ada pada kita itu, setiap tindakan dan perlakuan kita tanya dulu kita sesuai enggak dengan iman. Kalau tak sesuai jangan. Baik dia perlakuan kita, baik ucapan kita, baik statement kita, baik di media dan lain sebagainya. Kita tanya dulu sesuai enggak dengan iman. Kalau tidak jangan. Nanti rugi kita. Fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kalau itu nanti kita lakukan, hapus amalan itu kata Allah. Dihapuskan Allah amalan itu. Amalan yang sudah capek-capek kita membuat. Tambah di dalam riwayat itu, iblis itu dulu rajin beribadah. Sebelum diciptakan Adam, beribu-ribu tahun dia yang beribadah itu. Tetapi hapus semua amalannya ketika dia menantang Allah, tidak mau tunduk atas perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Apa yang membuatmu wahai iblis tidak mau tunduk terhadap apa yang kuperintahkan? Kata Allah. Ya, apa dibilangnya? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku tidak mau tunduk patuh. Kenapa? Aku lebih mulia dari Adam. Diciptakan aku dari api, ya diciptakan Adam dari aku lebih mulia. Itu maka fahabitat, hapus semua amalan-amalan yang sudah bersusah payah kita. Tentu kita nggak mau ibu-ibu ya. Amalan yang sudah kita buat ini hapus dia gara-gara ya sifat kita, karakter kita. Ibu-ibu ya, kita pertahankan itu. Ketika kita mau bertindak, ketika kita mau beraktivitas, ketika kita mau berucap, bermuamalah, tanya dulu cocok enggak dengan iman. Kalau enggak cocok jangan. Ibu-ibu ya,
Ya, karena waktu yang terbatas inilah ibu-ibu, ada 10 menit lagi ya. Ya, 10 menit lagi. 15.20. Jadi ya. Karena tadi saya dengarkan ada pengajian kita, kemudian ada tanya jawab. Ya, bagi ibu-ibu yang mau bertanya, ya dipersilahkanlah ibu-ibu. Tanyalah tentang apa saja. Tentang dunia boleh, tentang akhirat boleh, tentang ibadah boleh, tentang muamalah boleh. Semua ya kita buat pengajian ini sebagai wadah buat kita untuk selalu berdialog tentang syariat yang kita jalankan ini. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanya.